Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66 dan 80. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta sabda Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini Bunda Gereja yang Kudus merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis melalui ibunya Elisabet merupakan rahmat berkat yang istimewa dari Allah, karena Elisabet dalam usia yang sudah senja memperoleh kasih karunia dari Allah sendiri. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Proses pemberian nama kepada Yohanes merupakan salah satu bagian dari tradisi kehidupan umat manusia yang sering terjadi di berbagai daerah di bumi ini. Zakaria sang ayah memberi nama Yohanes. Kehadiran Yohanes Pembaptis membawa sukacita, kegembiraan yang begitu besar bagi keluarga Elisabet dan Zakaria, tetapi juga
menimbulkan pertanyaan bagi orang kebanyakan. Menjadi apakah anak ini nanti? Ini pertanyaan penting. Kehadiran Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan oleh para nabi, khususnya Nabi Yesaya dalam bab 49 ayat 1 sampai dengan 6. Nabi Yesaya mengungkapkan bahwa Allah telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia menjadikan dirinya seperti pedang yang tajam dan anak panah yang runcing. Hal ini dikenakan pada Yohanes Pembaptis karena ia akan tampil di padang gurun untuk menyerukan kebaikan dan kebenaran serta seruan pertobatan kepada semua bangsa manusia. Seruan untuk hidup di dalam kebaikan dan kebenaran tentu saja mengandung resiko yang begitu besar, tetapi karena Allah telah memilih dan memanggilnya, dialah suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, sekaligus juga menyerukan pertobatan bagi bangsa manusia. Hal ini juga ditegaskan di dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 22 sampai dengan 26. Di situ dikatakan, menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis untuk bertobat dan memberi diri supaya dibaptis menjadi bagian dari persiapan untuk menyambut kedatangan kehadiran Sang Juru Selamat. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, dengan merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini, kita sekalian diundang oleh Bunda Gereja yang kudus untuk hidup di dalam kebaikan dan kebenaran, serta tidak takut untuk menyuarakan kebenaran, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga semangat Yohanes Pembaptis memberi motivasi tersendiri bagi kita, supaya kita berani untuk menyuarakan kebaikan dan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.